Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Bu Ros bisa ketemu kembali dengan anak-anak. Semoga pembelajaran daring tidak mengurangi semangat belajar kalian. Bu Guru berpesan, di rumah anak-anak tetap menjaga kesehatan, menjaga ibadah, dan semangat belajar. Baik, kita simak materi hari ini ya. Anak-anak, di semester 2 ini kita akan mempelajari keberagaman kebudayaan di Indonesia dan pengaruh globalisasi. Dengan kompetensi dasar menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat. Semoga kalian tetap semangat ya. Anak-anak, bangsa Indonesia mempunyai banyak sekali keragaman. Di antaranya adalah keragaman suku bangsa, contohnya suku Jawa, suku Bali, suku Sumatera, dan sebagainya. Kemudian keragaman bahasa daerah, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Aceh, dan sebagainya. Keragaman lagu daerah, misalnya lagu daerah Kicir-Kicir dari Jakarta, lagu Bungong Cempa dari Aceh, dan sebagainya. Kemudian keragaman rumah adat. Rumah adat Jawa namanya joglo, rumah adat Papua Hunai, dan masih banyak lagi. Kemudian keragaman alat musik, alat musik gamelan dari Jawa, alat musik angklung dari Jawa Barat, sasando dari Nusa Tenggara Barat, dan masih banyak lagi. Kemudian keragaman adat istiadat. Jadi tiap daerah mempunyai adat istiadat yang berbeda. Seperti di Jawa ada sekaten, duderan, dan sebagainya. Di Bali ada ngaben, dan di daerah-daerah lain juga masih banyak lagi ya. Anak-anak, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang keberagaman ini di Al-Quran. Kita lihat ya ayatnya dan kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir, yang artinya, hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak, kenapa Allah menciptakan keberagaman di antara manusia? Diciptakannya kita berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda kulit, berbeda kebiasaan. Ternyata Allah menghendaki kita agar kita bisa mengenal dan memahami antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, antara satu suku dengan suku yang lain. Di antara perbedaan itu Allah ingin melihat siapa yang paling bertakwa di antara kita. Anak-anak, kita akan belajar pengaruh globalisasi dunia terhadap kebudayaan Indonesia.
Globalisasi dunia berarti perkembangan yang ada di dunia. Kita hidup di dunia ini terdiri dari banyak negara, dan di antara negara yang ada yang lebih dulu maju dibanding negara kita, dan itu berdampak pada kebudayaan yang ada di Indonesia. Dampaknya apa saja? Yang pertama, berdampak pada perubahan perilaku masyarakat, ya. Contohnya, masyarakat Indonesia sudah mulai meniru perilaku masyarakat dari negara lain. Kemudian berdampak pada nilai-nilai, ya, dan tradisi. Contohnya nilai gotong royong, ya, sudah mulai berkurang. Ini bisa kita lihat di daerah-daerah perkotaan, gotong royongnya sudah mulai berkurang. Kemudian tradisi masyarakat, ya, sudah banyak sebagian orang yang sudah tidak melaksanakan tradisi-tradisi yang dulu pernah dilakukan. Nah, sekarang kita lihat perubahan perilaku masyarakat itu meliputi apa saja, ya, dari adanya arus globalisasi tadi. Yang pertama, berpengaruh pada gaya hidup, ya. Yang kedua, berpengaruh pada makanan. Yang ketiga, berpengaruh pada pakaian. Yang keempat, komunikasi. Dan yang kelima, transportasi. Kita lihat gaya hidup seperti apa dari adanya arus globalisasi tadi. Yang pertama, berubahnya penampilan. Bisa dilihat dari gaya rambut, gaya merias diri, dan cara berpakaian, ya. Masyarakat kita sudah mulai meniru gaya-gaya dari luar. Kemudian bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain. Kalau dulu masyarakat kita masih terbatas, ya, berhubungan dengan orang lain, mungkin masih satu daerah. Sekarang sudah mudah berhubungan dengan orang-orang yang berada di daerah lain, atau malah ada yang berhubungan dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Adanya kemudian dalam bersosialisasi ini muncul juga kelompok-kelompok. Ada kelompok anak-anak remaja, ada kelompok-kelompok ibu-ibu dan sebagainya. Kemudian gaya rumah. Kalau dulu masyarakat kita membangun rumah sesuai adat yang ada di daerah itu. Misal masyarakat Jawa membangun rumah dengan gaya-gaya rumah joglo. Nah, dengan adanya arus globalisasi ini, rumah joglo semakin jarang. Muncul rumah-rumah dengan gaya modern, ya, gaya-gaya rumah yang banyak dipengaruhi oleh gaya-gaya yang ada di luar negeri atau desain-desain yang ada di luar negeri. Kemudian makanan. Kalau dahulu kita makan apa yang dimasak oleh orang tua kita atau yang kita makan dari resep-resep yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, dengan adanya arus globalisasi ini muncul makanan-makanan siap saji, ya, seperti McDonald, Pizza Hut, dan KFC atau yang lainnya. Kemudian pakaian. Kalau dahulu kita sering menggunakan pakaian-pakaian adat, pakaian-pakaian dari gaya-gaya daerah. Sekarang muncul pakaian-pakaian dengan gaya-gaya yang dari luar, seperti baju jeans, ya, dari bahan jeans, bisa celana, bisa baju, ya, terus model street, setelan jas, baju pesta, hingga baju pengantin, ya. Kalau dulu pengantin-pengantin yang ada di masyarakat kita menggunakan pengantin-pengantin dengan baju adat. Sekarang sudah mulai berubah, ya. Tidak lagi menggunakan baju-baju adat, tapi baju-baju dengan desain yang dari luar.
bisa lihat ya, baju-baju seperti ini bagian dari pengaruh globalisasi dunia. Anak-anak, selain di pakaian, bisa kita lihat pengaruh globalisasi di alat-alat komunikasi. Kalau dahulu orang-orang menggunakan surat untuk berhubungan dengan orang-orang yang letaknya jauh ya, atau ada juga yang menggunakan telepon ya, dengan jaringan kabel. Ada juga telepon yang menggunakan koin ya. Dengan adanya arus globalisasi ini, beberapa hal itu sudah mulai ditinggalkan. Orang-orang sudah banyak beralih pada handphone ya. Handphone ini memudahkan kita berhubungan dengan jarak jauh ya. Semakin berkembang komunikasi menggunakan jaringan internet ya. Jaringan internet ini semakin memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang letaknya jauh dengan kita ya. Orang Indonesia berhubungan dengan orang-orang yang berada di luar negeri dengan jaringan internet ini sangat mudah sekali ya. Bisa kita lihat model-model HP ya, sudah mulai berubah ya, semakin canggih ya, fiturnya semakin banyak dibandingkan HP-HP yang dahulu. Perubahan selanjutnya adalah sarana transportasi. Dengan adanya pesawat terbang, kereta cepat, bus cepat, dan sarana transportasi yang lainnya. Transportasi ini membuat kita lebih cepat ketika menempuh jarak yang jauh. Jarak yang jauh bisa ditempuh dalam waktu yang cepat. Anak-anak, selain perubahan perilaku, dampak globalisasi berpengaruh pada nilai-nilai dan tradisi. Yang pertama, nilai bergeser dan berganti yang baru. Nah, contohnya nilai kebersamaan, gotong royong sudah semakin berkurang, tapi sikap toleransi semakin berkembang. Orang mudah untuk toleransi terhadap perbedaan yang ada. Kemudian tradisi nenek moyang mulai dilupakan. Jadi orang semakin sedikit melakukan kegiatan atau acara sesuai adat daerah masing-masing. Mereka lebih cenderung untuk mengadopsi atau meniru tradisi yang dari luar. Contoh pada acara pernikahan, semakin sedikit orang-orang yang memakai acara pernikahan dengan tradisi daerah, tapi semakin berkembang orang-orang yang melakukan tradisi acara pernikahan dengan meniru konsep dari luar. Anak-anak, globalisasi memunculkan dampak ya. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah munculnya semangat dan etos kerja yang tinggi. Kemudian keterbukaan dalam menerima perkembangan ilmu dan teknologi atau iptek. Selanjutnya terciptanya iklim kerja keras dan disiplin, dan terbentuknya sikap menghargai waktu. Ini beberapa dampak positif dari globalisasi. Kemudian ada dampak negatif. Yang pertama, munculnya sifat individualisme atau mementingkan diri sendiri. Kemudian sifat materialisme atau orientasi kebendaan seperti uang, harta, dan sebagainya. Kemudian sikap hidup konsumtif ya, atau hanya memakai tapi tidak menghasilkan sendiri ya. Dan pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Ini beberapa dampak negatifnya. Anak-anak, pengaruh globalisasi tidak mungkin bisa kita hindari. Lalu bagaimana seharusnya kita mensikapi pengaruh globalisasi? Yang pertama,
kita menerima dengan melakukan seleksi ya. Kita membuka diri, menerima perubahan, tapi tetap melakukan pilihan ya, memilih-milih perubahan yang baik, yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia bisa kita terima. Tapi perubahan yang tidak sesuai atau tidak baik maka tidak boleh kita lakukan. Kemudian menjadikan Pancasila sebagai sarana filter atau penyaring sosial ya. Perubahan yang ada kita lihat manakala sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau jati diri bangsa Indonesia bisa kita lakukan atau bisa kita ikuti ya. Tapi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila maka tidak boleh kita lakukan. Nah, untuk itu anak-anak, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi. Yang pertama, memperdalam pemaknaan tentang ideologi bangsa. Yang kedua, menanamkan pendidikan agama agar meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menghambat laju peredaran obat-obatan terlarang atau narkoba. Dan mengembangkan rasa bangga menggunakan produk sendiri. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menekan laju dampak negatif pengaruh globalisasi dunia. Alhamdulillah, pelajaran PKN hari ini sudah selesai. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak dengan baik. Guru senantiasa berpesan di rumah anak-anak tetap menjaga ibadah, menjaga kesehatan, dan tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.